Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, shalom. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik ya. Kalau mungkin ada yang lagi dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam apapun dalam hidup ini, percayalah segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua, amin. Nah saudara, hari ini mungkin saya agak sedikit menyimpang dari tema yang sudah diberikan, yang ada di flyers, yang ada di Instagram ya. Saya tergerak hari-hari ini untuk banyak menyampaikan firman Tuhan. Salah satunya dari tema ini ya, tema yang saya akan sampaikan hari ini adalah bicara tentang Tuhan yang menyediakan ya. Saya tahu hari-hari ini memang tidak mudah untuk kita lalui. Tapi ada satu hal yang kita mesti pahami bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita adalah Bapa yang menyediakan segala sesuatu buat setiap anak-anaknya. Nah saudara, saya percaya untuk kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan. Katakan mendapatkan, 1, 2, 3, mendapatkan ya. Untuk kita mendapatkan sesuatu dalam kehidupan, ada masanya di mana saudara dan saya mesti meminta ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ada masanya di mana saudara dan saya harus minta. Nah kalau saudara nggak minta, ya nggak dapat. Ada masanya begitu ya, di mana kita harus meminta, baru kita bisa mendapatkan. Suatu hari saya dalam perjalanan pulang dari luar kota menuju Jakarta, ya saya naik pesawat terbang. Jadi sebelum saya naik pesawat terbang itu, saya habis pelayanan di luar kota, cukup capek, istirahatnya kurang. Singkat cerita dalam perjalanan saya mulai ngerasa badan saya nggak enak saudara ya. Lalu saya masuk ke ruang tunggu di bandara, badan saya mulai nggak enak. Sekarang bukan cuma badan, tapi tenggorokan saya mulai sakit, mulai nggak enak. Ya, saya udah tahu nih biasanya kalau udah begini rutenya pasti panas nih ya, pasti demam ya. Jadi saya pikir bentar lagi saya pasti akan ngalamin demam. Dan ternyata benar, waktu saya dipanggil boarding masuk ke pesawat, saya mulai menggigil, saya mulai ngalamin yang namanya demam tadi, saya mulai menggigil. Nah di tengah penerbangan saya coba lihat-lihat, saya coba cari-cari di kursi saya cari-cari selimut, ternyata enggak ada selimut karena saya sangat-sangat kedinginan. Lalu saya lihat ke arah seberang di bagian depan tempat saya duduk, di sana ada pramugari yang nganterin selimut buat orang lain, bukan buat saya tapi buat orang lain. Lalu singkat cerita saya panggil pramugarinya, saya tanya, "Mbak, kok saya nggak dapat selimut?" Lalu pramugarinya bilang gini, "Loh Bapak nggak minta, ya kan? Kalau Bapak minta, ya saya akan kasih Bapak selimut. Apakah Bapak perlu selimut? Bapak perlu? Oh iya saya perlu. Baik Pak, sebentar saya ambilkan." Dan ternyata habis itu pramugarinya kasih saya selimut. Dan saya berhasil mendapatkan selimut, saya selimutin tubuh saya dan tubuh saya mulai hangat kembali. Dari situ saya bisa belajar hal yang sederhana bahwa ternyata dalam hidup ini ada hal yang saudara dan saya mesti minta. Baru saudara dapat. Kalau saudara nggak minta, saudara nggak dapat. Ya, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita mesti minta. Nah dulu ya, waktu saya terlibat dalam pengurusan kaum muda di sebuah gereja. Dulu ya, waktu masih muda, sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Tapi dulu ya, dulu dalam sebuah kepengurusan ada masanya di mana saya ngobrol sama para pengurus, udah mengundang satu pembicara. Terus singkat cerita ada pengurus saya yang tanya begini, "Kak ini pendetanya perlu dijemput atau enggak?" Nah terus saya tanya, "Dia minta dijemput enggak?" "Oh dia nggak minta dijemput." Ya udah kalau dia nggak minta nggak usah gitu kan. Tapi kalau dia minta dijemput ya kita akan jemput, kita bisa jemput. Tapi karena dia nggak minta dijemput ya nggak usah karena dia nggak minta. Sekali lagi dalam hidup ini ada hal yang kita mesti pelajari, ada hal yang saudara dan saya mesti minta baru mendapatkannya. Makanya Alkitab bilang gini, mintalah ya kan, maka kita akan diberikan. Bahkan bukan cuma itu, jikalau kita tinggal dalam firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Alkitab berkata gini, mintalah apa saja, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Jadi di satu sisi kita mesti lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka dirinya. Dia mengizinkan saudara dan saya untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan pernah kita bimbang, kita ragu kalau kita mau minta sesuatu dari Tuhan ya. Otomatis dia buka dirinya, mintalah, minta apa saja. Ya, ada hal yang kita mesti minta, kita bisa mendapatkan. Tapi di sisi yang lain, saudara dan saya mesti paham juga bahwa ada hal-hal di dunia ini yang kita nggak perlu minta tapi dapat, saudara. Ada hal-hal yang kita nggak perlu minta tapi diberikan kepada kita.
Ya, contoh sederhana ya, saya hari ini aja melayani di tempat ini. Sederhana, saya nggak pernah minta minum, saudara. Tapi tadi saya duduk ada air minum di situ. Betul nggak saudara ya? Saya nggak minta, tapi saya dapat minum. Ya, artinya ada hal-hal di hidup ini yang kita nggak perlu minta, tapi kita dapat. Kenapa bisa dapat? Karena sudah disediakan. Betul ya? Karena udah disiapin, karena udah ada. Jadi saya mendapatkan apa yang saya tidak minta. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Saya percaya demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Jadi ada hal-hal dalam hidup ini yang Tuhan udah siapin kok buat saudara. Tuhan udah sediain kok buat saudara dan saya, ya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Saya mengambil ayat ini, kita lihat sama-sama, ya. Firman Tuhan berkata demikian. Baca ya sama-sama 1, 2 dan 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan, saudara ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyediakan, ya. Katakan kiri kanannya, Tuhan yang menyediakan. Haleluya ya. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau saudara lihat ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam bumi, percayalah Tuhan menyediakan segala sesuatu, semua yang manusia perlukan. Pada waktu itu konteksnya Adam, saudara ya. Tuhan udah siapin semua, Tuhan udah sediain semuanya ya buat manusia pada waktu itu. Itu makanya dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya percaya kata memelihara bisa muncul karena udah ada yang dipelihara. Betul enggak ya? Kata mengusahakan bisa muncul karena udah ada yang diusahakan. Dan pada waktu itu Adam dan Hawa tinggal metik apa aja yang mereka mau. Betul kan saudara? Cuman satu aja kan perintahnya, yang ini jangan disentuh gitu kan. Yang lainnya silakan apa aja. Tuhan sediain segala sesuatunya buat setiap manusia. Jadi memang saudara, kita mesti pahami dalam kehidupan bahwa memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyediakan. Ya. Yang kedua yang saya pelajari adalah begini, Tuhan kita itu menyediakan, dan penyediaan Tuhan yang termulia adalah ketika Dia menyediakan penebusan buat saudara dan saya. Iya, Dia menyediakan penebusan buat kita. Manusia mana kepikiran sih yang namanya penebusan? Betul nggak? Nggak kepikiran manusia penebusan. Nah kalau udah nggak kepikiran, apa bisa minta saudara? Kita yang nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah muncul dalam hati kita, nggak pernah timbul dalam hati kita. Bagaimana kita bisa minta kalau sesuatu itu nggak pernah ada dalam pikiran kita, sesuatu itu nggak pernah ada dalam hati kita. Manusia nggak pernah kepikiran soal penebusan, tapi yang luar biasa Tuhan menyediakan penebusan buat saudara dan saya. Makanya saya bilang penyediaan Tuhan yang termulia adalah ketika Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, berkorban buat saudara dan saya. Itu penyediaan yang luar biasa. Bahkan kalau saudara lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-5. Di situ firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Saudara, penyediaan Tuhan buat Daud adalah sebuah rasa aman. Penyediaan Tuhan buat Daud sebagai tempat perlindungan yang Tuhan berikan. Kenapa sebagai tempat yang perlindungan? Karena kalau saudara lihat, Mazmur 23 ayat yang ke-5 berkata, Tuhan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Katakan sama saya, menyediakan hidangan. 1, 2, 3. Menyediakan hidangan. Apa hubungannya menyediakan hidangan dengan perlindungan dan rasa aman? Jadi zaman dulu itu ada hukumnya. Kalau ada orang yang dikejar-kejar musuh, lalu orang itu nyampe ke sebuah rumah, entah rumah siapa aja pokoknya, nyampe ke sebuah rumah, dan yang punya rumah menyediakan hidangan bagi orang yang dikejar-kejar itu, saudara, lalu makan bersama orang yang dikejar-kejar itu, maka siapapun yang mengejar orang ini tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Jadi benar-benar luar biasa. Gara-gara hidangan ada perlindungan. Gara-gara hidangan ada rasa aman. Dan Daud menyatakan bahwa perlindungan Tuhan itu, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mana enak kita ngeliatin musuh makan dengan tenang, betul gak saudara ya? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita, Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Pertanyaannya sederhana hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak saudara yang rindu mengalami penyediaan Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang rindu mengalami. Wah, semua angkat tangan. Karena semua angkat tangan, khotbah dilanjutkan. Haleluya ya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, untuk apa dilanjutin? Ya, semua kita rindu mengalami penyediaan Tuhan, amin. Penyediaan Tuhan bukan cuma teori, bukan cuma omongan keren, kutipan-kutipan, bukan. Saya rindu semua kita mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Yang pertama yang saya pelajari tentang penyediaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyediakan setelah tindakan ketaatan kita. Bahasa sederhananya gini, mungkin ini agak sulit, sederhananya gini. Penyediaan Tuhan selalu didahului oleh ketaatan kita. Saudara dan saya akan mengalami penyediaan Tuhan setelah saudara dan saya taat sama firman-Nya. Setelah saudara dan saya taat sama arahannya. Setelah saudara dan saya taat sama tuntunannya. Baru kita akan mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ketiga berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan kedua orang bujangnya beserta Ishak. Ia memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi saya percaya Abraham tidak akan berjumpa dengan kata, Abraham tidak akan berjumpa dengan pribadi Tuhan yang menyediakan kalau Abraham memutuskan untuk tetap tinggal di kemah. Gak mungkin dia akan berjumpa, gak mungkin dia akan mengenal Tuhan yang menyediakan kalau dia hanya tetap diam di dalam kemah. Dia tidak mentaati apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Dan saya tahu firman yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, perintah yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah perintah yang sangat berat. Karena perintah ini sangat sulit untuk dipahami. Coba, gimana kita bisa paham anak yang dijanjikan oleh Tuhan diminta lagi sama Tuhan, lalu ingin dikorbankan. Gimana kita bisa paham coba? Gak gampang memahaminya. Kita akan mengalami kesulitan untuk memahami hal yang demikian. Bahkan bukan cuma sulit untuk dipahami, tapi juga sulit untuk dilakukan. Karena tidak mungkin seorang bapak mempersembahkan anaknya, satu-satunya anaknya yang tunggal. Anak yang dia sudah gumuli cukup lama
untuk dibunuh atau dikorbankan. Jadi peristiwa ini menggambarkan tentang karya Kristus di atas kayu salib. Peristiwa ini menggambarkan tentang Tuhan Allah Bapa di sorga menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Gak mudah. Tapi dengar baik-baik, Abraham memutuskan untuk taat. Pada waktu Abraham taat, Abraham melihat karya Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Bukan cuma itu. Kalau saudara lihat di Alkitab, nanti lihat 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 19, bagaimana Tuhan menuntun Elia. Elia ada di tanah yang sedang mengalami kekeringan. Tapi apa yang terjadi saudara? Allah berfirman, Tuhan berfirman kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia diminta untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Tuhan berfirman. Ketika di tepi sungai Kerit, Elia mengalami penyediaan Tuhan. Lewat apa? Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai aliran sungai Kerit untuk makan dan minum Elia. Kalau Elia enggak ke tepi sungai Kerit, saya percaya Elia tidak mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Amin. Oh iya. Berhenti sampai di situ? Enggak, sungai Keritnya kering. Lalu berfirmanlah kembali Tuhan kepada Elia. Lalu Elia diminta pergi ke Sarfat. Sarfat itu wilayah musuh. Siapa yang mau pergi ke wilayah musuh? Udah pasti pikirannya, mati saya kalau ke wilayah musuh. Sekali lagi, perintah yang sukar untuk dipahami. Tapi kalau Tuhan memerintahkannya, maka Elia taat kepada Tuhan. Dan kita tahu di Sarfat dia berjumpa dengan janda Sarfat, dia melihat dan dia mengalami mukjizat Tuhan. Dari situ kita bisa lihat bahwa Elia kembali mengalami penyediaan Tuhan. Kalau situasi seperti sekarang bagaimana Pak? Nah justru itu. Saudara dan saya harus banyak dengar-dengaran akan firman Allah. Jangan cuma dengerin TikTok, Reels terus-terusan. Boleh enggak? Silakan, tapi harus banyak dengerin firman. Tuhan mau kita bikin apa? Tuhan mau saya ngapain? Agenda Tuhan apa? Itu yang kita terus tanya sama Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, respon saya mesti bagaimana? Suatu hari waktu saya lagi ngobrol-ngobrol, sambil ngopi-ngopi kecil-kecilan lah. Ternyata di samping saya itu ya ada rekan kita yang seorang pengusaha. Terus dia kesaksian waktu saya lagi ngomong gini, Tuhan itu menyediakan loh, saya bilang. Lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba kalimat ini keluar, Tuhan itu menyediakan loh. Lalu dia tiba-tiba tersadarkan, lalu dia cerita sama saya, iya benar Pak, Tuhan itu memang menyediakan. Jadi suatu hari, kata dia, sebelum terjadinya perang Iran, Amerika dan Israel, dia itu didatengin satu orang yang dia mau tutup pabriknya. Jadi orang ini mau tutup pabrik, kan masih banyak cadangan-cadangan bahan bakunya saudara. Kenapa orang ini datang ke pengusaha yang tadi cerita sama saya ini? Karena jenis usahanya sama. Jadi dia datang, dia bilang, kalau kamu nggak mau beli pabriknya, beli aja bahan bakunya. Buat apa ini cukup banyak, saya juga. Lalu yang pengusaha yang cerita sama saya ini bilang, aduh, ngapain saya beli? Ini banyak banget, gudangnya makin melimpah. Terus kalaupun saya beli, ini kas saya akan semakin menipis. Jadi buat apa dibeli? Nanti aja. Nah gitu tuh ceritanya. Jadi ini beberapa waktu sebelum perang Iran itu saudara ya. Tapi waktu dia pulang di hatinya, nah ini kalau Tuhan udah berfirman, di hatinya itu selalu ada kata yang gini, beli. Beli bahan bakunya. Beli, tapi kan kebanyakan beli. Waktu orang ini memutuskan akhirnya dia mau taat sama itu, lalu dia beli bahan bakunya, gudangnya berlimpah-limpah, mungkin secara kas juga jauh berkurang. Seminggu kemudian Selat Hormuz ditutup. Bahan baku dari perusahaan, dari pabrik yang dia bikin sangat sulit. Dari situ dia baru lihat, benar yang tadi Pak Ade bilang, Tuhan memang menyediakan. Tapi benar juga,
Kalau waktu itu saya nggak taat untuk beli, saya juga tidak mengalami penyediaan Tuhan. Jadi dari situ saya punya kesimpulan, penyediaan Tuhan. Kalau kita mau mengalami penyediaan Tuhan kita lihat, kita alami, kita selalu didahului oleh yang namanya ketaatan. Waktu kita taat, penyediaan Tuhan itu selalu nyata, mengalir, berlimpah, tercurah dalam kehidupan kita. Makanya apapun yang kita kerjakan, kalau kita yakin, kita percaya, kita pasti itu karena perintah Tuhan. Saudara dan saya nggak perlu ragu, saudara dan saya nggak perlu takut, karena di dalamnya pasti ada penyediaan Tuhan. Amin. Di dalamnya pasti ada perlindungan Tuhan. Di dalamnya pasti ada penyertaan Tuhan. Yang perlu kita pahami hari ini sederhana. Tuhan, benar gak ini? Ada Tuhan yang bergerak di dalamnya. Benar gak ini? Tuhan yang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Itu yang harus kita cari tahu hari-hari ini. Kita mau cari tahu kehendak Tuhan buat hidup kita, kehendak Tuhan buat perusahaan kita, kehendak Tuhan buat pekerjaan kita, kehendak Tuhan buat pelayanan kita, kehendak Tuhan buat keluarga kita. Waktu kita sadar, kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Ya, kita gak pernah kekurangan. Saya pernah kesaksian di sini, ya 3, 4, 5 tahun belakangan saya banyak melayani anak-anak muda, anak-anak mahasiswa dari NTT, saudara yang dapat beasiswa di Serpong. Tidak mudah, namanya melayani anak muda, semua tahu pasti, anak muda itu ya, iman tebal, dompet tipis, saudara ya. Jadi udah pasti kita lebih banyak keluar. Saya waktu mau terima pelayanan, saya waktu mau terjun ke situ, saya bilang, aduh Tuhan, masih sanggup gak saya? Saya cek semuanya, termasuk dompet, termasuk semua, kelihatannya gak kuat secara dompet. Ya, secara saldo juga gak kuat, secara apa aja gak kuat, udah. Apa aja udah gak kuat, karena jauh banget jaraknya, umur saya di sini, umur mereka di bawah, cara ngomongnya bagaimana, komunikasinya bagaimana, semua sisi udah gak kuat, udah gak bisa. Tapi saya ingat ini, kalau kita tahu itu kehendak Tuhan dan kita melangkah, Tuhan pasti menyediakan. Dan apa yang terjadi, anugerah Tuhan 5 tahun hari ini berjalan, segala sesuatu yang kami perlukan, bukan cuma uang, tapi termasuk hikmat di dalamnya. Untuk mengatasi, untuk konseling anak-anak. Bukan cuma hikmat, kekuatan juga saudara. Termasuk kekuatan secara fisik. Tuhan menyediakan dan memberikan kekuatan. Makanya hari ini kita mau ingatkan, saya cuma mau ingatkan hal yang sederhana. Selama kita tahu, itu adalah rancangan yang Tuhan berikan, rencana Tuhan buat hidup kita. Jangan pernah takut, karena Tuhan pasti menyediakan segala sesuatunya. Amin. Yang kedua, saya pelajari bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Katakan sama saya, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Ya, dari mana saya ambil? Ini Kejadian 22 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Udah nih, udah tinggal potong nih ibaratnya, udah tinggal sembelih. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nyaris kalau menurut saya, itu kalau perkataan itu terlambat, terluka itu Ishak, saudara. Dari situ kita bisa belajar kalau Tuhan menyediakan segala sesuatunya, percayalah bahwa pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah terlambat. Suatu hari ada anak kami, bukan anak kandung ya, anak yang tadi nih ya, anak-anak dari NTT ini ya, ada anak kami yang akan diwisuda, saudara. Jadi dia ngomong sama saya, dia bilang begini, Pak, saya nggak usah diwisuda deh. Loh kenapa? Biayanya mahal sekali. Jadi memang buat anak ini memang cukup mahal biayanya ya. Waktu itu untuk dia wisuda biayanya 3,5 juta ya. Kayaknya kalau mungkin buat saudara di sini 3,5 juta ya sekali makan siang lah ya.
Oh enggak, pokoknya mahal, buat anak ini mahal. Buat saya juga mahal, buat saya juga mahal. Dia bilang, Pak nggak usah deh ya Pak, nggak usah diwisuda, mahal Pak, kasihan kalau Bapak juga yang membebani Bapak, nggak usah ya. Saya bilang, jangan dong, kalau bisa kamu diwisuda, kirim foto wisuda kamu ke orang tuamu. Udah jauh-jauh kamu dapat beasiswa ke sini terus kamu nggak diwisuda bagaimana? Ya udah nggak apa-apa Pak, aduh mahal sekali. Singkat cerita saudara, suatu hari bener-bener, udah lama nih, udah 2 bulan, 2 bulan setelah dia ngomong itu, tiba-tiba saya diajak ketemu sama orang, ya orang ini bersama dengan anak ini, udah kerja ceritanya. Jadi anak ini kerja, bosnya teman saya, kira-kira gitu. Lalu teman saya ini menghubungi saya, dia bilang bisa nggak kita ketemu? Wah saya udah deg-degan, jangan-jangan anak ini nggak perform nih di perusahaan. Saya udah ketakutan, jadi sepanjang jalan saya doa bahasa roh, saudara, takut ini anak nggak perform. Kalau nggak perform bagaimana nih? Jadi waktu saya nyampe ketemu sama teman saya ini yang pimpinan perusahaan daripada anak ini saudara, dia nggak ngomong apa-apa, maksudnya gini, dia cuma nanya, Pak Ade apa kabar? Baik, oh gini-gini, ayo Pak silakan dimakan, cuman ngomong itu, ternyata cuman pengen ketemu. Lalu anak ini juga ada di situ dan dia cerita, Pak anaknya bagus kok, berkembang kok dan lain sebagainya gitu. Tapi tiba-tiba di hati saya itu kayak ngomong gini, tanya sama dia kapan diwisuda, wisudanya kapan, pendaftaran paling lambat kapan, tanya sama anak ini. Terus hati saya ngomong gini, ngapain ditanya kan anaknya udah gak mau. Terus tiba-tiba di hati saya ngomong lagi, nggak bisa. Dia itu anak sulung, maksudnya dalam pelayanan ini, dialah yang pertama di kampus itu diwisuda di lewat pelayanan kami, saudara. Jadi buat kami dia buah sulung nih. Jadi harus dia nih diwisuda. Lalu saya tanya anak ini, kamu mau diwisuda enggak? Enggak usah, ngapain, mahal, kata dia. Enggak, saya tergerak ini, kayaknya kamu harus diwisuda. Tapi mahal Pak. Gini deh, kapan paling lambat wisuda bayar wisudanya? Besok jam 2 siang. Duh besok saudara. Loh kok jadi besok? Cepet banget. Iya Pak, ini aja udah dimundurin 1 bulan. Hah? Udah dimundurin 1 bulan. Jadi seharusnya pendaftaran terakhir wisuda 1 bulan sebelum kemarin. Sekarang udah dimundurin 1 bulan. Paling lambat kapan? Besok, dia bilang. Waduh, besok saya juga nggak punya uang ini. Bagaimana caranya? Nah yang luar biasa saudara, benar. Saya tergerak menghubungi salah satu beberapa adik-adik rohani saya. Saya bilang, ini ada adik-adikmu yang mau diwisuda. Kalau kalian bisa bantu silahkan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Yang saya kaget hari itu langsung semuanya nyerbu. Transfer ke saya, lalu singkat cerita saya bilang sama anak ini, nak kamu daftar wisuda, supaya kamu bisa diwisuda. Dan singkat cerita dia daftar, dia masuk, dan tahun lalu di bulan Desember, dia diwisuda. Dari situ saya ngerti, kalau memang udah maunya Tuhan, Tuhan bisa mundurin 1 bulan loh. Tuhan bisa mundurin 1 bulan. Dan yang luar biasanya, kok bisa-bisanya saya sehari sebelumnya ketemu. Mungkin kalau anak saya yang menghubungi saya bisa bilang, nanti aja ya 2 hari lagi saya mau istirahat dulu. Tapi karena yang hubungin bosnya, mau gak mau saya, mau capek mau gak capek, saya kejar saudara. Ternyata di situ saya melihat bahwa pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Katakan kebutuhan. Kebutuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanmu. Saya percaya hari itu, mungkin nih ya, mungkin kan gak ditulis ya, tapi mungkin. Tapi saya mencoba menjadikan diri saya Abraham nih ya. Kalau saya jadi Abraham, mungkin saya akan berkata begini, Tuhan tolong di cancel dong firman-Mu ini.
Tolong di cancel Tuhan, ujian ini tolong di cancel. Pasti kita akan doa gitu. Jangan ada ujian ini, itu doa kita. Itu doa saya kalau jadi Abraham. Karena itu keinginan saya. Saya nggak pengen ada ujian ini. Kenapa nggak pengen? Karena saya nggak mau anak saya mati. Pasti itu yang menjadi keinginan saya. Tapi dengar baik-baik. Yang Tuhan jawab bukan keinginannya Abraham. Ujiannya tetap jalan. Yang Tuhan jawab kebutuhannya Abraham. Karena yang Abraham butuhkan adalah korban pengganti. Itu yang dia butuhkan. Seringkali dalam hidup ini, kita sendiri aja nggak tahu apa kebutuhan kita. Kita cuma teriak-teriak soal keinginan kita. Kita cuma teriak minta tolong soal keinginan kita. Tapi hari ini kita mau pastikan sama-sama. Percayalah, Tuhan menyediakan. Dan dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Yang terakhir, yang keempat, saya percaya penyediaan Tuhan mendahului kebutuhan kita. Penyediaan Tuhan mendahului kebutuhan kita. Jadi gini, saudara belum sadar saudara butuh, Tuhan sudah ada. Yang ngerti katakan amin. Saudara belum sadar saudara butuh, Tuhan udah ada. Saudara belum berdoa, Tuhan udah ada. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah panik sama apapun masalah saudara. Dia gak pernah panik, dia gak pernah garuk-garuk kepala, ini persoalan anak gua apa ya, cara jalan keluarnya, enggak. Sebelum saudara berdoa, saudara sadar, saudara butuh, saudara perlu, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tuhan sudah punya apa yang diperlukan oleh saudara dan saya. Tuhan udah siapin lebih dulu. Makanya Matius 6 ayat yang ke-8 berkata demikian. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu datang dalam persoalan apa. Saya minta teman-teman pemain musik bisa maju ke depan. Saya nggak tahu pergumulan kita apa. Persoalan kita apa. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang panik. Bukan sesuatu yang pergumulan saudara bukan sesuatu yang baru buat saudara, buat Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Tuhan sudah punya apa yang saudara bakal minta. Tuhan sudah punya apa yang bakal saudara doakan. Dia udah punya. Sudah ada dalam genggamannya. Bagian kita sederhana. Taat sama perintah dan firman-Nya. Maka kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama.